Hai guys, itu bersama Derby. Novi namanya guys. Iblis betina yang dia memframing bahwasanya apa yang Gibran lakukan itu tercela dan memuji apa yang dilakukan oleh Pramono Dul dalam mengatasi banjir kemarin. Kita akan bahas ini soalnya aku tahu banget nih orang. Ini orang adalah orang yang sama yang mengatakan Jokowi anjing ketika masa-masa Jokowi di penghujung karirnya dia sebagai presiden. Kita bahas langsung nih dia reaksinya. Bego lu pada semua. Si Fufu Fafa turun ke lokasi banjir pada saat banjir sudah surut. Dia mengunjungi warga Jakarta di saat banjir sudah surut. Sementara Bang Dul turun ke lokasi banjir pada saat sedang terjadi banjir besar-besarnya. Makanya dia menggunakan perahu karet. Gue yakin tuh jika benar si Fufu Fafa turun pada saat lagi banjir, dia nggak mungkin juga jalan kaki, pasti juga naik perahu karet. Kalau emang si Fufu Fafa memiliki rasa empati dan kepedulian, harusnya dia datang, dia turun di saat lagi banjir besar. Nah, buat buzzer-buzzer bego, makanya jangan cuma modal bacot, pakai otak lu. Bisa gue counter juga kan? Hah? Makanya ya, otak itu di kepala, bukan digorong-gorong, oke? Ya mbok jadi buzzer itu ya masuk akal dikit ngomongnya. Lu sebagai buzzernya PDI Mak Banteng ya, lu harus lihat ini sepinggang aja enggak, ini selutut aja enggak. Lu bilang pas lagi tinggi-tingginya mana, ini mana tinggi-tinggi, ini mana, nggak ada tinggi-tingginya. Makanya kalau kita dibayar dari buzzer itu bukan hanya counter, tapi masuk akal dikit ngomongnya. Masuk akal, dipakai itu otak, jangan ngomong bego. Makanya lebih tepat julukannya adalah iblis betina. Oke, kita akan masuk ini guys. Siapakah dia? Kita terhipnotis. Saya adalah salah satu orang yang terhipnotis oleh Jokowi dari gorong-gorongnya yang ternyata garong. Luar biasa memang seorang Jokowi ini gitu ya. Dia mampu menghipnotis. Makanya saya bilang, saya tidak sakit hati Jokowi menjadi pengkhianat bangsa ini, tapi saya sakit hati karena menjadi bagian orang yang sudah mendukung Jokowi. Iya, satu kata, mampus. Sekali lagi, mampus dengan segala sakit hatimu itu. Ya, biar tahu kalian siapa dia ini sebenarnya. Ya, intinya dia adalah dari partai PDI, udah itu intinya. Bukan pendukung Jokowi. Ya, siapapun yang didukung oleh Pak Banteng, ya semua kalian wajib dukung kan? Bilang aja perintah mak kalian. Oke. Persamaannya Ibu Megawati dengan Jokowi. Tidak usah memutarbalikkan fakta, Mbak Novi Bule. Yang saya tahu perbedaan dan persamaan antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Persamaannya sama-sama mantan presiden, sama-sama diusung PDIP. Perbedaannya Jokowi 2 kali dipilih rakyat, sedangkan Ibu Megawati hasil melengsarkan Gus Dur. Engkau dengar kan apa yang disampaikan oleh Mbak ini? Jauh kelas, beda kelas Jokowi memang Megawati. Masa udah beda kelas disuruh harus jadi bonekanya Megawati? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Oke, kita akan fokus ke omongan dia mengenai Dul lebih terhormat karena Dul datang ketika banjir lagi tinggi. Oke, kita bahas. Mulai nih para ternak Mulyono kaum 50. Lah kamu ternak siapa Bu? Ternak banteng kah? Ternak kerbau kah? Ternak babi kah? Mau jalan kaki, apa mau naik pesawat, ya, biarin aja. Yang penting kerja Bu. Oke, kita sebut dia ternak babi. Buzzer dari Banteng ini mengatakan bahwa wakil presiden meninjau lokasi banjir saat banjir sudah surut, makanya tidak menggunakan perahu karet. Sedangkan wakil gubernur Jakarta meninjau banjir turun saat banjir sedang tinggi-tingginya. Apakah dia ini, buzzer ini, tidak melihat bahwa air saat wakil gubernur Jakarta turun itu hanya selutut?
Kok bisa mengatakan bahwa banjir sedang tinggi-tingginya? Sama, saat wakil presiden turun, airnya juga selutut. Tapi wakil presiden tidak naik perahu karet. Apakah buzzer Banteng ini tidak melihat situasi? Tidak melihat video yang beredar bahwa wakil gubernur Jakarta naik perahu karet saat air tidak sampai selutut? Ini dipakai karena melihat dengan mata kita. Ini juga pakai, ya. Telinga pakai untuk mendengarkan. Jangan asal-asal ngestit, asal-asal mengcounter. Tapi ini nggak dipakai. Hai, iblis betina. Ya kamu, Nopi. Oke, next. Ya, makanya dia menggunakan perahu karet. Gue yakin tuh jika benar si Kuku Papa turun. Aduh, Nopi bule, lu sebenarnya bela siapa sih ya? Sudah jelas kok, menurut logika gua aja gak masuk gitu ya. Kalau itu lagi banjir besar-besarnya. Kenapa kok saya bilang begitu? Dalam video itu ada adegan di mana perahu karetnya nyangkut. Nah, logika. Kalau nyangkut berarti apa? Dangkal. Dangkal itu nyangkut. Gimana kok bisa bilang itu lagi besar-besarnya? Kalau kita mau memperbandingkan, ya kan? Prabowo kemarin kunjungan ke Babelan Bekasi mengecek kondisi ya masyarakat yang terkena banjir. Berapa coba dalamnya? Sama kayak di video Rano Karno ketika diderek sama petugas. Segitu. Nih kalau mau Prabowo pakai perahu karet bisa. Jangankan perahu karet itu, ya. Pakai pesawat heli pun di atasnya genteng itu bisa. Tapi gak dilakuin. Ya karena apa? Ya karena cetek. Buat apaan? Pakai perahu karet. Nyusahin petugas itu namanya. Bukannya evakuasi warga, malah evakuasi pejabatnya. Pakai logika, Nopi bule. Aku masih terngiang-ngiang ketika ada postingan evakuasi warga, bukan. Tapi evakuasi Sultan Betawi. Oke. Si Kuku Papa turun ke lokasi banjir pada saat banjir sudah surut. Dia mengunjungi warga Jakarta di saat banjir sudah surut. Sementara Bang Dul turun ke lokasi banjir pada saat sedang terjadi banjir besar-besarnya. Makanya dia menggunakan perahu karet. Aduh, udah capek gue. Anak mama, ayo kita bicara dengan logika ya, dan juga kenyataan yang ada ya. Bicara tentang datang ketika banjir lagi besar-besarnya dan perahu karet. Bicara tentang datang ketika banjir sudah surut dan bicara tentang sepatu boots. Yang kita lihat secara mata tuh ya, no live video gitu ya, bahwa banjir yang katanya lagi besar-besarnya itu tingginya bahkan nggak sampai selutut, nggak sampai dengkul. Tujuannya nih ya, si wakil gubernur datang ke tempat banjir itu terjadi itu sebenarnya apa? Pingin interaksi sama warga, pingin tahu keluh kesah warga. Tapi ketika datang pakai perahu karet, nembus banjir yang nggak sampai sedengkul, jadi reasoning Anda itu pakai perahu karet ketika banjir lebih besar-besarnya itu nonsense. Ini dipakai please. Dan kita lihat di video, apakah ada interaksi daripada si Wagub itu dengan warga? Wagubnya cuma noleh-noleh ke kanan ke kiri aja gitu, nggak liatin warganya, nggak ada ngomong warga juga, nggak ada interaksinya. Sebelumnya emang gue sempat posting video di mana gue comparing 4 video yang ada, videonya Mas Gibran, videonya Bang Dul, videonya Pak Pram, dan videonya Pak Jokowi juga. Di sana gue nge-highlight memang secara akomodasinya, gimana mereka datang dengan apa. Si Mas Gibran pakai boots, datang jalan kaki, Bang Dul perahu karet, satunya lagi naik helikopter, satunya lagi naik gerobak. Tapi sebenarnya di dalam itu juga video comparing itu gue pingin lu pada ngeliat gitu ya, bahwa tuh liatin tuh bagaimana para pemimpin itu berinteraksi kepada masyarakat yang terkena bencana. Yang satu berinteraksi secara langsung, yang satu lebih memilih untuk ngeliatin ke kanan ke kiri naik perahu karet kayak main di Dufan pakai pelampung. Satu lagi memang tidak berinteraksi sama sekali, dan satunya walaupun naik gerobaknya warga masih ada komunikasi sama masyarakat yang terkena masalah. Tapi ya itulah, nggak pernah akan nyampe di sana sama wabah karena mereka cuma selalu ngeliat covernya aja. Dan di video yang gue post itu banyak banget wabah-wabah, terutama anak-anak Ateng yang komennya kayak gini nih. Ya kan wajar, Wagubnya pakai peralatan seperti itu untuk jaga keamanan, pakai pelampung, pakai perahu karet. Ini kan kita pikir keselamatan mereka di dalam berkunjung kan. Kalau misalnya ada jalanan yang lubang, terus mereka memaksa diri untuk menerjang banjirnya, terus kesandung dan bla 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 bla, itu kan bisa bahaya. Logika aja pikir ya, emang Anda berjalan di jalan yang berlumpur, banjirnya nggak begitu surut, itu nggak bahaya, walaupun Anda masih muda. Coba logikanya itu kemana? Terus Anda nggak pikir yang narik perahu karet itu, Anda nggak pikir keselamatannya gitu? Dan pelampung itu, coba Anda bayangin pelampung. Iya kalau misalnya nih banjirnya itu
pinggang, oke lah. Tapi dengkul aja nggak nyampe. Dan ini ya, ini anak Ateng ya, lihat ya, kebanting banget nih sama ini. Pak Presiden kita usianya itu di atasnya Wagub jauh banget. Datang ke lokasi yang ngalami banjir, interaksi sama warga, pakai sepatu boots, jalan, dan kondisi airnya itu kurang lebih sama dengan kondisi air yang dimana ada lewat perahu karet. Paham? Oke lah, reasoning daripada salah satu jenderal perangnya wabah itu bilang bahwa mereka dua orang collaboration supaya bisa bikin floodnya cepat hilang, banjirnya cepat surut. Jadi satunya mantau dari atas supaya bisa tahu titik banjir yang mana dan itu. Oke, itu gue bisa terima. Cuman salah satu hal yang paling penting yang harus diingat juga sama jenderal perangnya wabah, bahwa masyarakat yang terdampak bencana itu juga perlu perhatian secara emosional, secara langsung daripada pemimpin-pemimpin yang ada untuk tanya mereka, lu gimana? Apa yang lu alamin bisa nggak nih, lu perlu apa, itu perlu juga gitu. Dan itu makin kebanting sama videonya Bapak Presiden kita yang ini nih. Ini ya, sih. Di mana seorang presiden aja turun datang having conversation with them. Jadi, oke, paham nggak sih sebenarnya dari sisi mana orang-orang yang ngegoreng orang main di Dufan pakai perahu karet dan pelampung itu, ubur-ubur ikan lele, dan bandingin orang yang naik helikopter. Semoga kebuka itu mata. Tapi kalau misalnya nggak kebuka juga nggak apa-apa. Merem aja terus. Pantas aja Indonesia selalu gelap di mata lu orang. Karena lu selalu tutup mata. Keren. Narasi yang keren. Untuk membungkam sebutan baru ya. Anak-anak wabah, anak-anak Ateng. Di poin tadi aja aku nggak terlalu setuju. Mungkin dimaklumin. Aku nggak maklumin. Sama sekali nggak memaklumin apa yang mereka lakuin ya. Prabowo nanti ya, by the way kita akan sebelum ini terupload kita akan upload Prabowo juga. Prabowo membuktikan ya usianya sedemikian rupa. Mereka kan menyangkakan kan mungkin Bang Dul tuh habis pasang ring. Lah, maksudmu Prabowo dengan usia segitu nggak memikirkan keselamatan dia? Lebih berbahaya Prabowo untuk resiko yang kau bilang itu dibanding Sidul. Sidul misalnya terjadi apa-apa, ya Wagub kok. Wagub kok, lu mau ngomong apa? Tapi presiden tuh krusial banget. Tapi itu pun presiden tetap memilih bersentuhan dengan rakyat. Itu yang gue bilang. Kalau lu minimal punya hati aja dulu. Ketika terjadi banjir, lu punya hati untuk berinteraksi. Kayak Gibran, dia masuk loh. Menyapa orang-orang yang lagi berusaha untuk mengeruk atau menyapu, berusaha dia berinteraksi aja dulu. Walaupun kalian framing memang Gibran dengan emak-emak yang menolak dia, itu adalah berita hoax yang sudah valid, itu hoax. Tapi dari poin ini adalah hide Nopi bule, terserah kalau kamu mau sakit hati sama Jokowi dengan cara menyerang Gibran, dengan cara menyerang Prabowo. Cuma aku pastikan adalah selamat menikmati sakit hatimu 5 tahun ke depan. Kalau kau bilang kau sakit hati banget karena dihianati Jokowi, ya sekali aku pertegas kepada kau Nopi bule, mampus. Itu dia. Ya sekali lagi Nopi bule, sakit hati kau, mau mati kau, mampus itu. Narasi yang mereka lakukan tuh konyol banget. Sedemikian jelasnya Rano Karno patut dikritisi, mereka puji. Ya, mereka puji dengan dalih yang di awal pupu papa. Oke, kita akan terus kawal terus sampai anak-anak Megachan ini ya nggak berkutik. Thank you guys. Bye bye.